tempat naik motor sampai ke masjid sama-sama motornya itu kaku, membeku di jalan. Maka tidak ada alasan orang Pontianak untuk tidak ikut majelis, tak datang maulid, tak datang salat subuh. Kau kenapa tak salat subuh? Salju tebal, kedinginan. Kau kenapa tak salat zuhur? Sedang panas terik, 50 derajat Celcius, aspal bergelombang, saking panas. Pernah panas di India sampai-sampai sendal jepit lengket. Saya dapat kiriman videonya. Kalau tak percaya, cari sendal jepit lengket panas di India, enter, dapat video. Tempat kita panasnya tenang. Di Mesir kalau sudah musim dingin, tangan itu beku sebelum ujian. Biasanya ujian bulan Januari, dia hembus-hembus dulu. Jelek kan tulisan kau, kedinginan. Pas tak dingin, jelek juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi orang yang tinggal di Pontianak, dianggapnya cuaca ini biasa-biasa aja, karena sejak dia lahir sampai mati memang sudah begitu cuacanya. Tapi bagi orang yang pernah ke Eropa, pernah ke Australia, pernah ke Mesir, pernah ke Maroko, yang terceritakan itu siapa? Saya. Dia tengok itu, maka ini nikmat yang luar biasa. Kita syukuri nikmat Allah dengan ibadah. Apa nikmat yang kedua? Peradaban masa lalu selalunya di tepi laut, di tepi sungai. Mesir, negeri yang tertua, peradabannya di tepi sungai Nil. India, peradaban tua dunia di tepi sungai Gangga. Maka peradaban biasanya di tepi laut atau di tepi sungai. Semua negeri-negeri yang di tepi laut, di tepi sungai, pasti penduduknya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Para habaib, para ulama datang. Ada yang membilang dari Gujarat, India. Ada yang mengatakan langsung dari Makkah. Ada yang mengatakan transit dulu dari Yaman. Terserah teori mana yang mau dipakai. Dari Makkah, dari Yaman, dari Gujarat, mendarat semuanya di Samudra Pasai, Aceh. Kapal pertama mendarat di tepi laut, tepi sungai. Itu makanya seluruh tepian sungai dan laut pesisir rata-rata bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Nah, bagaimana dengan Pontianak? Tempat yang strategis luar biasa, persimpangan dua sungai, Sungai Kapuas dengan Sungai Landak. Sungai Kapuas, Sungai Landak. Kalau kita ke kiri Singapura, ke kiri Temasek, Kerajaan Johor, setelah Singapura langsung ke Malaka, ke atas Vietnam, Laos, Kamboja, ke atas kanan Kuching, Sarawak, Brunei Darussalam. Ustaz kok ingat? Tengoklah map, Google Map. Mapping, kita mesti tahu kita sedang berada di mana. Supaya anak kita, dulu waktu masih SD ada namanya peta buta. Membaca peta dibuat gambar Sumatera, lalu kita anak-anak pun menghafal. Paling atas Aceh, di bawah Aceh Medan Sumatera Utara, di bawah itu Riau, di bawah itu Sumatera Barat, di sebelah kiri Bengkulu, bawahnya Jambi, bawahnya Palembang Sumatera Selatan, di bawahnya Lampung, baru menyeberang ke Pulau Jawa. Zaman sekarang anak-anak kalau ditanya, kita sedang berada di mana? Di dunia Pak Ustadz, belum mati di akhirat. Jadi perlu kita tahu kita sedang berada di mana. Kita sedang berada di kota Pontianak, tempat yang strategis, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai apa? Sungai Kapuas. Maka di sungai yang terpanjang ini lalu lalang peradaban. Datang orang dari Filipina, datang orang dari Brunei Darussalam, datang orang dari Kamboja. Waktu itu ada kerajaan Melayu besar namanya Champa, Wali Songo, beberapa nasab mereka keturunan dari Kesultanan Champa, Kamboja, Vietnam, Laos, Kamboja. Lalu kemudian Semenanjung, kerajaan Melayu besar bernama Malaka. Lalu kemudian ketika Malaka dihancurkan oleh Portugis, itu nama negara, Portugal, bukan persatuan orang tua gatal. Lalu kemudian hancur Malaka,
Lalu kemudian makanya tidak ada lagi sekarang Sultan Malaka karena kesultanannya hancur. Lalu kemudian pecah menjadi Johor, Terengganu, Kelantan, berbatasan dengan Thailand, Patani, Thailand Selatan. Maka tempat strategis, cobalah tengok, cantik, indah, tepi laut, lalu lintas sebelum ada peradaban aspal. Zaman dulu, siapa yang rumahnya di tepi sungai, siapa yang rumahnya di tepi laut, dialah orang-orang kaya. Makanya kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, coba tengok, semalam saya di Kesultanan Tayan di tepi sungai, Kesultanan Matan di tepi sungai, Kesultanan Siak Sri Indrapura di tepi sungai Siak, Kesultanan Delhi, sungai Delhi, dan Kesultanan ini pun Pontianak Al-Gadriyah di tepi sungai Kapuas. Maka ini adalah tempat peradaban Islam masa silam, dan ini juga dimiliki oleh Pontianak sampai hari ini. Dan setiap saya ke Pontianak selalu dibawa Ustadz Luqmanul Hakim naik sampan menelusuri sungai. Masya Allah, kemarin kami pun menelusuri sungai. Anda yang tengok kami kemarin? Saya tengoklah orang di tepi sungai itu melambaikan tangan, ya kan? Dalam hati saya, orang ini nyambut saya, rupanya melambaikan tangan untuk Rizal Armada. Astagfirullah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu menjelang azan maghrib, maka Bang Rizal Armada pun berselawat di atas kapal. Allahumma salli ala sayyidina wa ashlil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala belum ada orang naik sampan yang berkeliling dengan selawat menggelegar macam ini Ustaz. Datang pula Ustaz Habib Muhammad bin Anis kemarin bersama kami dari Malang. Apa kata Habib Muhammad bin Anis? Nampaknya ikan-ikan banyak yang hijrah, kuntilanak-kuntilanak yang berkeliaran langsung taubat nasuha. Begitu mendengar berselawat Bang Rizal Armada, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan makin banyak artis-artis tobat Insya Allah. Ganteng, suara bagus, pandai berselawat, tak ada lagi kekurangannya. Sudahlah tak ganteng, suara macam kambing ditarik, berselawat tak pernah, hidup pula. Ilaha illallah. Cocoknya diikat, campakkan ke sungai Kapuas untuk makanan ikan toman. Alhamdulillah, tabarakallah, kebersamaan kita, Masya Allah. Setiap saya datang dibawa naik sampan. Kemarin ke Teluk Upak Kedai, sampai ke sana basah badan sebelah. Dalam hati saya, kok tahu begini, duduk di tengah lah kita. Masya Allah. Begitu pulang dari Teluk Upak Kedai, tengok muka hitam. Apa kata Ustaz Salim Hafillah? Dibukanya pecinya gini, nampak kata dia, yang atas putih, yang ini hitam. Selesai itu balik saya ke kaca, saya buka, tak ada berubah. Rupanya sebelum naik udah hitam duluan. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke sana, ziarah kami ke makam ulama bernama Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim. Masya
Masya Allah, tabarakallah. Juga di tepi sungai, setiap ada sungai ada masjid, ada peradaban. Di tepi laut ada pantai, ada peradaban. Sampai-sampai saya ke Papua, turun naik pesawat di Sorong, dibawa ke Raja Ampat, dibawa ke Fak-Fak, dibawa ke Kaimana. Ternyata Raja Ampat itu semuanya Papua Barat, pesisir adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimantan kalau kita lihat bagian keliling pesisirnya ini semuanya bersyahadat. Bawah Kalimantan Barat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Timur mayoritas, Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Barat Pontianak para habaib, naik sampai ke atas Brunei Darussalam, keliling. Tapi ketika sudah sampai ke tengah, dakwah tak sampai ke gunung-gunung. Karena ketika itu para ulama datang, Pulau Jawa juga begitu, Demak, Semarang, Surabaya, keliling. Tapi kalau sudah sampai ke tengah, tak sampai dakwah. Lalu yang tengah ini untuk siapa? Ini disediakan mereka untuk kita supaya berdakwah di tengah. Allahu Akbar. Sengaja disisakan mereka. Mereka bukan tak sanggup, mereka bukan tak mampu. Mereka adalah para dai, para alim ulama. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang keliling-keliling ibarat bubur, yang kelilingnya sudah mereka makan, yang di tengah mereka tinggalkan untuk kita. Jadi kalau ada orang sekarang, kenapa dakwah ini hanya di tepi sungai, di tepi laut saja? Kenapa bagian tengah, bagian hutan, bagian daratan tidak? Kalau yang tengah itu juga sudah didakwahi mereka dulu, lalu kau masuk surga pakai apa? Kau pikir bisa masuk surga itu pakai Allahu Akbar aja? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti masuk, mesti berdakwah. Inilah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau perlu berdebat, wajadilhu, berdebatlah, billati hiya ahsan, berdebat dengan cara santun, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan anak-anak muda menjadi para pejuang dai, tidak lagi di tepi sungai, tidak lagi di tepi laut, karena pesisir sudah, tapi di tengah-tengah perkotaan. Alhamdulillah, ini semua calon-calon dai mengajak orang ke jalan Allah, insyaallah. Amin. Bukan mengajak ke jalan ormas, bukan mengajak ke jalan partai, bukan mengajak ke jalan apapun, tapi yang dibawa adalah ke jalan Allah. Yang dibawa itu adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Ketika kita dibawa menuju kemenangan dengan tenaga, dan kalau sudah berhasil kita tidak sombong, tidak angkuh, kita jawab dengan la haula